Oke, welcome to Better Leader teman-teman semua. Apa kabar Mas Satria? Selamat bertemu lagi. Kabar baik, Mas? Baik. Kita ketemu lagi di bahasan soal problem solving And decision and making. decision making. Dengan pendekatan 8 langkah 8 kemarin ya. langkah. Siap. Iya. Sebelumnya kita udah bahas sampai mana ya Mas Satria? Sebelumnya kita sudah bicara sampai kepada bagaimana kita menemukan akar masalah. Oke, Ya, bahwa akar masalah. kita menemukan masalah itu bisa jadi hanya permukaan. Jadi Gejala biar kita aja. aja. Dan kita tidak terjebak pada berkali-kali menyelesaikan gejala tapi akarnya tidak tuntas, maka kita cari akar dulu ya, pakai 5 why, diagram tulang ikan, itu yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Nah, kalau udah ketemu akar masalahnya. Nah, kalau sudah ketemu akar masalah, ini kan kayak kita sudah di depan gawang nih Mas Ted, kalau di sepak bola tinggal ngegolin gitu ya. Arahnya sih harapannya udah di depan gawang ini, jangan sampai malah melenceng lagi ke kanan, melenceng lagi ke kiri, tepatlah ke sasarannya. Jadi ketika kita menggunakan 5 why itu kan harapannya agar ini yang jadi akar ini sudah ketemu. Ya. Nah, kalau sudah ketemu dengan akarnya, maka yuk kita cari solusinya. Apa kira-kira jawaban yang paling tepat untuk membereskan masalah ini, akar masalah ini? Contoh Bang, contoh. Kalau misalnya kalau misalnya tadi kita ambil analogi orang pusing atau orang mual gitu, yang ternyata kemudian yang masalah itu adalah matanya. Jadi jangan sampai kita kasih obat sakit kepala terus menerus. Ya udah, kalau yang terganggu adalah matanya, tinggal berikan kacamata yang tepat ukurannya. Oke. Kira begitu. Kalau kita kemarin bicara tentang rumah bocor misalnya ya, wah kok airnya merembes dari sini, dari sini. Jangan kita sibuk bersihin ini, kita lihat sumber kebocorannya di mana. Nah, apakah ini perlu ganti genteng ya, atau cuma dikasih apa? Cat anti waterproof gitu ya. Gitu. Aquaproof namanya. Kan orang teknis ya gini ya. Nah, itu yang disebut sebagai memilih solusi yang tepat. Kalau kita kaitkan dengan decision making, ini momen di mana ketika akar masalah itu sudah ketemu, kita punya beberapa alternatif solusi. Nah, di sanalah kita memilih kan ya, decision making kan memilih. Emang kayak tadi kita pakai aquaproof atau ganti genteng. Kan itu kira-kira yang mana yang akan kita pilih gitu ya. Itu disitulah momen decision making itu. Jadi kita mau perbaiki alat atau ganti alat nih, itu decision making ya. Iya, tapi udah ketahuan bahwa problemnya di alat ini nih. Betul. Kalau di sumber daya manusia misalnya, kita mau nambah orang atau kita kontrak sementara. Nah, misalnya ya. Karena memang asumsinya memang problem utamanya karena jumlah orangnya kurang. Orangnya kurang. Iya. Nah, itu kan jadi pilihan-pilihan yang membutuhkan pengambilan keputusan gitu kan. Disitulah kita sebut sebagai decision making. Tapi udah jelas dulu isunya apakah soal orang, soal alat, soal prosedur gitu ya. Prosedurnya perlu diganti atau sebenarnya ya adjustment aja, apa di total ganti semua gitu ya Bang ya. Betul. Oke. Nah, itu di akar masalah ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan pilihan-pilihan tadi, biasanya kita dibantu lagi nih Mas Ted dengan tools lagi. Wow, seru nih. Toolsnya kita sebut sebagai 5W dan 2H. Ini kan sebetulnya 5W gitu ya dalam bahasa Inggris. 5W, 2H. Dan 2 huruf H gitu. Kalau kemarin why ini semua kata tanya dalam bahasa Inggris itu ya. Jadi yang pertama kita bicara tentang what. What itu ada 2 di sini. What yang bicara tentang akar masalah. Jadi apa sih akar masalahnya? Gitu ya. Lalu yang kedua adalah what solusinya. Kalau kita tahu ini akar masalahnya, lalu apa solusi yang tepat untuk masalah ini? Jadi what is the root cause gitu mungkin kalau di Inggrisin ya. Sama what is the solution. Betul. What sama what. Sama what. Nah, jadi di dalam what ada 2 unsur. Nah, lalu kemudian kenapa W berikutnya itu adalah why. Kenapa kita memilih solusi ini? Jadi mestinya bisa diuji bahwa kalau kita memilih solusi ini, dia akan menuntaskan akar masalah. Oke, jadi what,
what, why. Why. Oke. Ya. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan why-nya, baru kita bicara tentang how. Oke. Ini gimana cara mengerjakannya? Karena bisa jadi ya, kita punya ide, tapi ide itu sebetulnya di luar kemampuan kita. Oke. Ya, di luar kapasitas kita gitu. Budgetnya Jadi, nggak cukup. budgetnya nggak Atau cukup, terlalu alatnya susah. belum ada, ya terlalu susah, kita nggak punya kompetensi gitu. Maka di bagian how ini kita mau melihat nih, bisa kita lakukan sendiri nggak? Kalau tidak, nah baru berarti kita butuh bantuan orang kan ya. Maka di bagian berikutnya, who, when, where. Kalau bisa. Ya, bisa atau tidak bisa, Bisa makanya di bisa. bagian Oh, who-nya oke. ini jadi siapa yang ngerjain? Kita sendiri. Kalau kita sendiri, kapan kita kerjain? Terus di mana itu dikerjakan? Oke. Ya. Kalau orang lain? Kalau nggak bisa, siapa yang kita Sama. mintai tolong? Oh, Ya, iya, kapan iya. dia bisa ngerjain? Di mana dia akan mengerjakan? Oke. Ya. Wah, Itu menarik nih. 5 W-nya tadi. Hanya tadi satu how, yang terakhir itu adalah how much. Kan ada biaya. Ya, kalau kita mau melakukan ini butuh berapa? Biayanya berapa? Oke. Jangan sampai wah mobil kita sudah sering mogok nih gitu ya. Lalu kita bawa ke bengkel mobil terbaik. Oke, kita outsource nih mereka mengerjakan. Tapi dilihat how-nya mending beli mobil baru misalnya ya. Udah terlalu banyak yang diganti. Terlalu banyak yang perlu diganti. Nah, Iya. makanya dibutuhkan how much itu sebagai Perbandingannya. Jadi sebenarnya unsur-unsurnya udah ditelaah dulu ya pengambilan keputusan itu Bang ya. Betul. Jadi bisa kerjanya apa enggak, masalahnya di mana, solusinya apa. Terakhir adalah berapa banyak resources yang dibutuhkan untuk menjalankan itu. Betul sekali. Oke. Apalagi dalam konteks organisasi ya Mas Ferry, kan urusan budget itu sesuatu yang sensitif, sesuatu Iya, betul. yang perlu dikontrol dengan ketat ya. Jadi sebelum kita mengeksekusi apa yang kita bayangkan sebagai solusi tadi, kita buat dulu dong, kita gunakan dulu alat ini biar kita ndak keliru gitu, jangan sampai sudah separuh jalan, ya budgetnya ndak ada misalnya ya kita ndak punya tim untuk ngerjain ini gitu ya. Betul. Masalah itu akan tetap ada. Nah, ya jadi tidak cukup dengan ide yang bagus, tapi ide yang bagus dan bisa dijalankan. Iya. Jadi yang jadi pertanyaan utamanya sebetulnya adalah apakah solusi yang kita pilih ini benar-benar menyelesaikan masalah? Ya, itu pertanyaan yang perlu kita pelihara gitu. Ada solusi, benar nggak nyelesain masalah? Terus yang kedua, apakah solusi yang kita pilih ini bisa kita kerjakan? Siap. Ya, jangan sampai berharap orang lain yang mengerjakan. Ini beres nih kalau pihak sana mau ngerjain ini gitu ya. Terus ternyata pihak sana belum mau ngerjakan. Dan buat mereka nggak masalah gitu. Iya. Masa mereka diminta melakukan sesuatu yang tidak ada masalah di kami gitu ya. Kalaupun kayak gitu Bang, kalaupun ternyata memang ini yang paling krusial adalah kalau ada pihak lain yang bersedia. Itu gimana tuh? Nah, bagian who-nya tadi berarti kan kita harus minta tolong ke mereka. Who dan apa tadi? Who? How? Iya, baru who-nya itu kan bicara tentang who, when dan where ya. Jadi iya. Supaya mereka mau kita mesti ngapain gitu ya. Tetap ada di dalam kendali kita apa gitu ya. Kalau bisa jadi kita butuh bantuan atasan kita untuk minta tolong ke mereka gitu ya, untuk menyampaikan ini loh ada masalah di kami, tolong dong dibantu gitu. Mungkin kalau kita level pelaksana suara kita belum didengar gitu ya, kita bisa minta tolong. Apa istilahnya kalau di kita di 4DX itu clear the path. Minta bukain jalan sama yang bisa membukakan jalan. Dan kalau tools ini tadi dipakai Mas Ted, kalau kita sebagai leader misalnya ya, maka kita bisa memantau. Ya, kan ada who, when, where gitu ya. Jadi oke, ini loh kita sudah ketemu tentang rencana solusi yang kita buat. Ini kan namanya rencana penanggulangan nih. Ini rencana yang kita buat nih, ya. Nah, ini yang akan kita pakai ketika kita masuk ke tahap penanggulangan. Ini masih di atas kertas, yang kita tulis ini masih di atas kertas. Lalu kemudian berikutnya apa? Laksanakan dong. Jalankan. Jangan cuma ada di atas kertas. Dan tidak tertutup kemungkinan ketika kita menjalankan ada temuan baru. Di-adjust lagi. Pentingnya dicatat. Iya, itu pentingnya catatan. Jadi kita punya semacam alat monitor ya, progres ya. Betul. Nah, kalau sebagai leader kan enak tuh. Mas Joko misalnya ya, kemarin Mas Joko bilang mau ngerjain ini kan, di sini nih,
gimana hasilnya? Oke. Enak, karena ada waktunya juga di situ kan. Iya, iya, betul. Bukan kapan-kapan gitu. Iya, kalaupun nggak jalan ada kendala, apa penyebab kendalanya, kapan mau di follow up gitu ya? Iya, Ya? betul. Yes, Atau bisa kita bantu gitu. Jadi ketika kita belajar problem solving decision making, solusi itu bukan berarti solusi yang langsung akan kita temukan pasti memberikan Pasti, masalah. iya, iya. Bisa jadi ide itu akan terus diperbaharui Iya, gitu. iya, iya. Ide ini akan, kayaknya ini sudah berhasil sebagian, tapi masih ada sebagian lagi yang belum berhasil. Ini harus diperkaya nih, gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Wah, mantep banget nih Bang ya. Jadi kita udah sampai di titik akhir nih Bang ya? Iya, titik akhir tinggal sebetulnya tahap akhir itu nanti kita bicarakan adalah bagaimana kita mengevaluasi Nah. dan memikirkan tindak lanjutnya. Yes. Setelah ini kita ngapain? Iya, Jadi iya. secara apa namanya ya, berpikiran positif, kitanya ini kita positif aja lah. Pasti akan ada masalah lagi, pasti akan ada masalah lagi. Justru gitu. itu pikiran positifnya ya? Itu pikiran positifnya ya. Jadi ketika ini selesai, jangan sampai kita hidup saya sudah baik-baik saja gitu. Enggak. Makanya kita perlu setelah ini apalagi yang bisa kita lakukan. Gitu, Oke, siap. Thank you Bang Satria Thank you, atas Mas Ted. tipsnya. Teman-teman semua yang belum menonton video sebelumnya, ujuk-ujuk sampai sini, ikutin aja ya Lihat kan video bagaimana sebelumnya, ya. kita memulai langkah awal problem solving sampai ke titik ini, sampai kita mulai ketemu solusinya dan eksekusinya seperti apa. Baru setelah berjalan tetap kita evaluasi. Betul. Karena positive thinkingnya justru adalah masalah yang selesai akan muncul masalah baru, ya kan? Dan itu Iya. yang membuat kita bertumbuh sebetulnya. Dan kita punya kerjaan sebenarnya. Kalau udah ada masalah, Iya, ya. betul. Benar. Oke, thank you Mas Satria. Oke, terima kasih Mas Ted. Thank you, Sampai teman. bertemu lagi.